Virus corona dan COVID-19 itu berbeda. Bro and sis, kemarin saya berobat radang ke dokter di rumah sakit dekat rumah saya. Iseng saya tanya-tanya tentang virus yang lagi jadi trending di dunia. Dok, virus COVID-19 itu virus baru ya? Terus dia jelasin bahwa virus COVID-19 memang jenis virus baru yang berevolusi dari virus corona sebelumnya, yang masih satu spesies sama flu akut. Dan dia berevolusi menjadi virus bandel dan pintar. Bandel dalam arti menyebarnya, pintar dalam arti nyari tempat yang nyaman untuk bermetabolisme. Jadi, tempat paling nyaman si COVID-19 perlu melalui beberapa fase. Yang pertama, fase penyebaran. Si COVID-19 menyebar bukan melalui udara, melainkan melalui perantara benda cair atau padat dan sifatnya pasif. Dia akan menunggu menyebar sampai ketemu perantara lain yang saling bersentuhan. Misalnya tangan ke wajah, tangan memegang tombol lift, kena muncratan air liur saat bicara, dan sebagainya. Kedua, fase atas. Fase atas terbagi menjadi dua, fase atas luar dan fase atas dalam. Fase atas umumnya diperiksa oleh dokter THT. Pada fase atas luar, si COVID-19 sudah menempel pada tubuh si calon korban, terutama di bagian tangan dan wajah. Tapi, si COVID-19 takut kalau si calon korban ini berjemur di bawah matahari pada suhu di atas 26 derajat. Soalnya, si COVID-19 akan mati dalam waktu 2 jam. Sementara, pada fase atas dalam, posisi si COVID-19 sudah masuk ke dalam hidung atau mulut. Tapi, si COVID-19 masih tertahan di kerongkongan. Si COVID-19 gak bisa masuk ke dalam tubuh karena si calon korban memiliki daya tahan imun yang tinggi atau di atas rata-rata. Makanya, gak heran kalau ada korban positif corona bisa sembuh padahal belum ada vaksinnya. Dan ternyata, pasien corona yang sembuh di Wuhan karena pasiennya diberi amunisi penambah daya tahan tubuh. Dan si COVID-19 ini paling takut dengan daya tahan tubuh yang tinggi. Makanya, ketika dia tertahan di kerongkongan dan diserang balik oleh daya tahan tubuh yang tinggi, si COVID-19 akhirnya mati setelah 14 hari. Ketiga, fase bawah. Fase bawah dibagi menjadi dua, yaitu single infection dan multi-infection. Pada fase bawah, umumnya pasien diperiksa oleh dokter paru-paru. Di fase ini, biasanya akan timbul gejala seperti demam di atas 37,5 derajat Celcius dan sesak nafas. Kenapa? Karena kalau di ronsen akan terlihat paru-paru seperti diselimuti kabut asap. Penampakan kabut asap inilah fase di mana si COVID-19 menemukan kenyamanan untuk bermetabolisme. Apabila pada fase bawah ini si korban hanya dinyatakan single infection, maka kemungkinan untuk disembuhkan masih bisa, yaitu dengan memperkuat asupan imun, ditambah obat-obatan dan vaksin untuk infeksi paru-paru seperti vaksin TBC. Tapi, kalau si korban ternyata punya multi-infection seperti jantung, ginjal, paru-paru basah, dan penyakit lainnya yang berat, maka untuk kemungkinan disembuhkan sangat sulit. Inilah yang terjadi pada korban-korban yang meninggal dunia yang mayoritas di usia lanjut. Jadi, untuk menghadapi si COVID-19, memang harus ada kedisiplinan yang tinggi untuk mengisolasi si COVID-19 agar dia tidak menyebar. Di sisi lain, manusia juga harus menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh, serta selalu jaga kebersihan lingkungan sampai ditemukan vaksin si COVID-19 yang terbukti ampuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya!